Halo Sobat Aji, selamat malam. Wah, muka masih berminyak. Kemudian kita dari tadi pagi kita sudah mengendal kegiatan Aji. Dan kemudian kita mengikuti seberapa banyak kegiatan Aji. Ternyata capek banget. Dan ternyata di jam 8 ini masih tetap ada kegiatan Aji, yaitu Zoom ya. Zoom bersama dengan Bapak Yudi, Coach Yudi dari Jakarta. Seperti apa keseruannya? Kita akan tetap mengikuti hanya di channel Krisna Olah-Olah Bali. Dan Aji sudah standby ya. Beliau sudah berpenampilan adat Bali di atas, kemudian dengan pakai kemeja karena ini merupakan simbol ya, simbol ciri khas dari bagaimana pengusaha wirausahawan muda Bali ya tetap menjaga tradisi dan budayanya. Seperti apa kegiatan Aji nanti di atas, tetap ikuti channel Krisna Olah-Olah Bali. Ciao. Selamat malam. Selamat malam, Jik. Iya. Selamat malam. Malam. Baru habis Thank makan. you. Malam, Wow, keren. Ajik, salam kenal. Salam kenal Pak Jik. Baju baru, udang baru. YC itu adalah kelompok organisasi pembisnis muda dan biasanya second generation ya di sini ya. Ada yang dari dari banyak perusahaan lah, ada yang dari Jababeka atau dari mana gitu, Klaris dan lain-lain. Dan kita selalu ngumpul-ngumpul bareng untuk cari apa sih opportunity baru buat kita lakukan bisnis atau sesuatu yang bisa win-win atau kerjasama. Jadi karena itu saya pikir ya udah, thank you Ajik diundang, mau datang untuk ngobrol di sini. Nah, Pak Hari Purwanto adalah ketua YEC di 2 tahun ini ya, just elected ya, Bro Har? Iya, kejebak selama 2 tahun kayaknya. Makanya gue ajak lu, bro. Jadi, Kalau saya kebetulan bagian event Ajik. Iya. Iya, Pak Hari, Mas Yudi. iya panggil Hari aja, Ajik. Iya, Hari. Iya. Suatu kehormatan nih buat teman-teman YC udah luangin waktunya buat hadir di acara kita nih. Jadi seperti yang tadi Yudi bilang, YC ini kita teman-teman semua di sini, Jik, kita mau belajar bareng. Setiap bulannya kita buat acara nih untuk undang yang inspirational speaker lah, yang pembicara yang kira-kira bisa sharing nih ke teman-teman untuk sama-sama belajar, Jik. Dan memang kita lagi mau coba lihat opportunity di Bali kira-kira seperti apa sih kayak gitu. Iya. Gitu. Dari nggak tamat sekolah, dari itu pulang meninggalkan kampung halaman, akhirnya kita jadi tukang cuci mobil di hotel selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian kita bisa mengumpulkan tabungan senilai 150.000 dengan modal uang 150.000 itu saya pakai uang 150.000 itu saya belikan sepeda motor. Dengan modal sepeda motor saya cari pekerjaan di Denpasar. Dan pertama kali saya bekerja adalah di Denpasar, itu adalah di konveksi. Nah, selama saya kerja di konveksi, saya dipercaya oleh bos saya namanya Pak Sidarta. Dan kebetulan saya kan cuma tamatan S2, SD SMP. Saya nggak ngerti manajemen, nggak ngerti cara motong kain bagaimana, cara jahitnya gimana. Tetapi berkat kerja keras saya dan berkat juga saya punya owner yang sangat baik, akhirnya di situ saya belajar menjahit, motong dan sablon. 6 bulan kemudian akhirnya saya bisa nyablon, bisa motong, bisa menjahit. Nah disitulah Pak Sidarta semakin percaya sama saya, dan Pak Sidarta selalu bilang, suatu ketika saya yakin kamu akan jadi pengusaha yang sukses. Nah di situ saya percaya dengan kata-kata bos saya. Di situ saya dapat inspirasi banyak, dapat support dan semangat banyak.
Nah setelah itu, setelah bekerja saya selama berapa tahun sama Pak Siddhartha, di situ saya ingin mandiri, saya ingin betul-betul ingin punya usaha gitu. Nah disitulah akhirnya saya memisahkan diri sama Pak Siddhartha di tahun 90 tahun 90 saya minta izin kepada Siddhartha, minta izin saya mau buka konveksi kecil-kecilan, meskipun kecil tapi milik sendiri. Tahun 94 dulu kita udah punya konveksi sendiri. Bahkan konveksi terbesar di Bali itu adalah Siddhartha. Kita nggak mungkin lah bisa bersaing sama bos kita yang begitu yang sudah besar. Tapi namanya perjalanan hidup, roda itu berputar. Tahun 94 saya rintis selama 6 tahun. Tahun 2000 konveksi saya udah mulai punya nama. 2001 semakin naik konveksi saya. Dan tahun 2001 ke atas bahkan 2 konveksi terbesar di Bali, konveksi konveksi dan Siddhartha. Akhirnya kan bos saya kalah sama anak buahnya. Iya, artinya roda itu berputar. Meskipun konveksi saya lebih besar di tahun 2001 dibandingkan bos saya, tetapi tetap hubungan saya dengan bos saya itu adalah seperti orang tua. Saya anggap itu orang tua angkat saya. Tanpa beliau saya tidak mungkin ada di Piasso malam ini. Beliau lah yang membesarkan saya. Beliau adalah orang tua angkat saya sekarang. 2020 pandemi di bulan Maret bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Bali. Setelah itu lockdown, gila nggak? Bayangkan kita merasa sedih ya luar biasa. Saya pikir pandemi ini bakal lama. Paling bulan Mei bulan April udah selesai. Setelah bulan April lanjut ke bulan Mei. Paling bulan Mei udah selesai. Sampai sekarang udah hampir 2 tahun pandemi ini kan. Pandemi. Akhirnya Krishna mau nggak mau di 2020 itu kita merumahkan 2000 karyawan. Total karyawan saya itu adalah 2.500. Kita merumahkan karyawan di masa pandemi itu kurang lebih 2.000 karyawan dari bulan Maret sampai bulan Juli. Bulan Juli 2020. Di bulan Agustus 2020 sampai 2021 Desember karyawan kita sudah mulai bekerja 1.500. Tinggal yang dirumahkan 1.000. Di Januari 2021 itu PSBB. Lagi kita merumahkan karyawan kurang lebih 1.500 yang kerja 1.000 dari bulan Januari sampai Maret, April, Mei, Juni 2021 itu kembali nih ramai di Bali dan karyawan Krishna yang dirumahkan tinggal sisa 500 di 2021 ya. Artinya dari April, Mei, Juni itu kita udah ramai sekali, udah hampir 90% penjualan Krishna. Tetapi bulan Juli harusnya pariwisata dibuka di bulan Juli, dapatnya Pilvaid. Bulan Juli PPKM sampai sekarang dari PPKM bulan Juli dari tanggal 3 sampai tanggal 1 sampai akhir bulan kemarin itu PPKM sepi, turun lagi penjualan 90% turun. Akhirnya di minggu kemarin kunjungan pariwisata dan kasus COVID di Bali dan di seluruh Indonesia sudah mulai turun. Bahkan kunjungan pariwisata di Bali minggu terakhir ini sudah jauh lebih baik. Masih banyak potensi yang kita bisa garap. Iya, terutama di Bali Utara, di Karangasem itu kan masih banyak sekali. Dan sekarang lagi di tempat saya di daerah Ubud itu sekarang lagi dibangun jembatan kaca. Itu kan tidak merusak alam. Dan saya yakin di tahun ini begitu kondisi pariwisata sudah bagus, Krishna yang di daerah Ubud itu yang luasnya 3 hektar itu akan jadi kunjungan tamu yang terramai. Karena di sana Krishna itu menyatu dengan alam, ada outboundnya lengkap di situ, ada juga keseniannya gitu. Makanya saya berharap teman-teman dari luar Bali kalau investasi di Bali artinya buat namanya desa wisata, artinya menyatu dengan masyarakat dan keseniannya karena saya yakin itu yang akan dibutuhkan di Bali sekarang. Itu pendidik. Saya sangat berharap sekali teman-teman yang dari Jakarta atau luar Bali kalau investasi itu artinya bagaimana caranya alam itu dipercantik biar menarik orang datang ke Bali gitu. Nah seperti sekarang tuh Krishna itu mulai sekarang membangun sesuatu usaha tuh misalnya oleh-oleh di pedesaan. Iya, memang di awalnya berat. Siapa sih yang mau beli oleh-oleh di desa gitu? Jalannya kecil dan perkampungan. Tetapi lama kelamaan itu akan dicari oleh tamu gitu.
Gabung, ayo kita bangun Bali, kita sekian persen dari keuntungan kita sisihkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu aja sih. Karena cita-cita saya itu adalah membangun sesuatu, membuat usaha, begitu jalan sekian persen saya akan sumbangkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Mengabdi buat masyarakat lah sekarang. Ya rasanya uang untuk makan udah cukup untuk kali ini. Artinya bisa berbagi buat masyarakat untuk orang banyak udah syukur.